今なら俺様の第一位階の奥義が引き出せる。分かった、持ってけ。頼んでフェイト、ブラッディターミガンだ。おいグリード、なんだ。やりすぎだろこれ。そうか。MC ini memiliki kekuatan yang melebihi para kesatria, namun dia sering dibuli oleh kesatria tersebut. Judul anime pada video kali ini bernama Boshoku no Berserk. Di dunia ini semua orang akan mendapatkan suatu skill pemberian dewa dan akan bertambah levelnya jika ia berhasil mengalahkan monster. Alur awal memperlihatkan para petualang yang sedang memburu para goblin yang hendak menyerang. Di sisi lain kerajaan, terdapat pemuda penjaga gerbang bernama Fate Graphite. Dia adalah seorang MC pada alur kali ini. Fate ini selalu lapar dan lapar, tidak pernah merasakan apa itu kenyang, hingga ia kekurangan uang karena kondisinya ini. Fate yang selalu lapar ini diakibatkan salah satu kemampuannya bernama skill rakus, yang selalu mengambil semua makanan yang dicernanya. Di suatu sore terdapat kesatria suci yang hendak lewat pemukiman warga. Para kesatria suci ini menjadi pelindung suatu kerajaan. Namun berbeda bagi kelompok kesatria suci ini, yang selalu menindas orang lemah demi kepuasan diri. Hingga Fate juga kena incaran mereka, dia diinjak, ditendang, dicaci, dan dimaki. Tapi terdapat satu kesatria suci wanita, yang selalu melindungi mereka yang lemah. Dia bernama Roxy Heart. Roxy selalu melindungi Fate dari para kesatria jahat ini, saat ia sedang dirundung. Fate, daijoubu desu ka? Hingga para kelompok kesatria ini merasa kesal dan pergi meninggalkannya. Di saat Fate berjaga malam hari, terdapat satu orang penjahat yang hendak menghampirinya. Fate bertekad agar dia tidak selalu merepotkan Roxy dan berusaha membunuh penjahat tersebut. Setelah Fate berhasil membunuh penjahat tersebut dengan tombaknya, tanpa dia duga skill rakus yang dimilikinya aktif dengan sendirinya. Sementara itu Roxy datang menghampirinya dan bertanya apakah Fate baik-baik saja. Skill yang dimiliki Fate tiba-tiba bisa mendengar suara batin dari seseorang yang menyentuh dirinya. Roxy menawarkan apakah Fate mau bekerja di bawah naungannya dan melupakan para kesatria jahat itu. Fate pun dengan senang hati menerima permintaan Roxy. Sesampainya di rumah, Fate mulai mengecek status skillnya. Dia pun kebingungan dengan bertambahnya angka statusnya dan mendapatkan skill penilaian serta skill pembaca pikiran. Keesokannya Fate mulai membeli pedang. Tapi karena dia hanya orang miskin, membuat dia hanya dapat memilih pedang berkualitas buruk. Namun dengan adanya skill penilaian, membuat dia mendapat salah satu pedang bagus. Dan bahkan pedang tersebut dapat berbicara melalui batin. Pedang itu bernama Greed, dan hanya Fate saja yang dapat menggunakan pedang tersebut. Greed dan Fate memiliki nasib yang sama, yaitu mendapat skill bernama Rakus. Mereka berdua langsung saja pergi, keluar kerajaan untuk melawan Goblin, dengan skill yang dimiliki Fate, dan terus bertambah angka kekuatannya, selama dia bisa mengalahkan musuhnya, membuat dia semakin kuat. Dan bahkan bisa membunuh sekitar 100 monster goblin. Fate yang biasanya selalu lapar, kini mulai merasakan kekenyangan setelah dia mengalahkan monster tersebut. Greed bercerita jika skill Rakus yang dimiliki Fate harus disembunyikan agar orang tidak tahu tentang hal tersebut. Karena kekuatan Fate adalah kemampuan yang melanggar aturan dewa. Normalnya, mereka yang berhasil mengalahkan monster akan mendapat kenaikan level serta meningkatnya poin status. Namun berbeda bagi Fate,
yang akan meningkatkan keseluruhan statistik yang sangat drastis. Itu karena jiwa yang dibunuh akan langsung masuk ke tubuh Fate. Dengan adanya 100 goblin yang berhasil dikalahkan, membuat Fate kini berhasil mendapatkan uang dengan menukar telinga goblin tersebut. Setelah dia berhasil menukarnya, dia bertemu dengan seorang gadis kecil yang meminta pertolongan lewat batinnya. Gadis tersebut akan dijual dan menjadi mainan para kesatria suci. Melihat hal tersebut membuat Fate geram dan membunuh penjual budak tersebut. Penjual tersebut rupanya adalah seorang suruhan dari kesatria suci, bernama Hado Flerik. Hado adalah salah satu kesatria yang sering memukuli Fate saat masih menjaga gerbang. Keesokannya Fate mulai mengunjungi dan bekerja di kediaman Roxy. Roxy bercerita jika sekarang dia adalah penerus keluarga Hart. Setelah ayahnya tewas melawan naga langit 5 hari yang lalu di Galia. Galia adalah benua yang paling banyak dikuasai monster, dan para kesatria suci harus mencegah invasi para monster tersebut. Kondisi Fate yang lebih lapar dari biasanya membuat dia harus membunuh monster kembali pada malam hari untuk menghilangkan rasa lapar tersebut, dan juga dia harus menyamar agar tidak dikenali banyak orang. Grid bercerita jika semakin lapar Fate, maka harus banyak juga membunuh monster. Untuk menghilangkan rasa lapar tersebut, kekuatan Fate ini memiliki efek samping. Jika dia tidak membunuh monster, maka mata Fate akan berubah menjadi merah dan membuat dia hilang kendali. Dan dapat membunuh tanpa pandang bulu. Keluarga Flerik merencanakan sesuatu yang membuat Roxy dari keluarga Hart harus pergi berperang ke daerah Galia, tempat di mana ayahnya tewas di sana. Mendengar Roxy harus pergi ke Galia, membuat Fate berencana untuk pergi diam-diam dan tiba di sana sebelum pasukan dari Roxy tiba. Haru-san ni moratta taishokukin ga aru kara na. Kyou kurai gatsuri niku o taberu ka? Di perjalanan seorang diri, Fate bertemu dengan Hado. Fate yang dendam terhadapnya karena telah memukulinya dulu dan juga sikap dari keluarga Flerik yang membuat Roxy harus pergi ke Galia. Membuat Fate harus membunuh Hado. Hado yang tidak tahu tentang jati diri dari Fate yang tengah menyamar. Kini telah tewas akibat tebasan pedang Fate. Keesokan harinya Fate bertemu dengan pengguna sihir rakus lainnya. Dia bernama Mine. Mine adalah seorang penduduk dari Galia. Namun desa yang ditinggalinya kini telah musnah akibat invasi monster. Dengan tujuan yang sama dan dengan kemampuan rakus yang sama, membuat Fate dan Mine kini pergi bersama ke sana, serta bekerja sama melawan monster di Galia.